Shalom saudaraku, kita bersyukur saat ini kita masih diberi kesempatan Tuhan untuk mengikuti persekutuan keluarga. Biarlah di persekutuan keluarga ini kita boleh diberkati melalui pujian, firman, dan doa-doa yang kita panjatkan. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan bersaat teduh sejenak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk kebersamaan kami dengan orang-orang sekitar kami, dengan setiap anggota keluarga kami. Karena kami mengalami di dalam kebersamaan kami ada cinta kasih, saling menguatkan, saling menolong, saling menopang. Sehingga bersama dengan anggota keluarga kami dan orang-orang sekitar kami ada persaudaraan yang saling memampukan seorang dengan yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ungkapan syukur kami. Amin.
seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, persekutuan keluarga saat ini akan merenungkan tema persaudaraan yang menguatkan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saudaraku, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebersamaan dan keberadaan orang-orang sekitar kami. Kebersamaan yang saling menguatkan, kebersamaan yang saling mengasihi, kebersamaan yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Sehingga ketika kami bersama-sama dengan orang-orang sekitar kami, ada persaudaraan yang indah,
dan kami boleh menjalani kehidupan kami dengan baik dari hari ke hari. Tuhan, saat ini kami membuka hati, membuka kehidupan kami, supaya kami sungguh-sungguh mampu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan biar firman-Mu yang kami baca, yang kami renungkan, memberkati kami ketika kami dimampukan Tuhan melakukannya di sepanjang kehidupan kami dari hari ke hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai ayat 12. Demikian saudaraku. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mencintai hidup dan melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, saudaraku. Kehidupan kita akan bahagia ketika firman Tuhan sungguh-sungguh mampu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Saudaraku dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak bisa hidup sendirian. Mengapa, saudara? Karena kita penuh dengan kelemahan, kekuatan kita terbatas, kemampuan kita pun juga terbatas. Padahal kita harus menghadapi berbagai macam pergumulan, berbagai macam tantangan kehidupan yang semakin besar dan semakin banyak. Kita tidak akan mampu menghadapi dan menyelesaikannya seorang diri. Sehingga saudaraku, di sepanjang kehidupan kita, kita membutuhkan orang lain. Orang lain yang menolong kita, orang lain yang menopang kita, orang lain yang mendukung kita, orang lain yang melengkapi kita, orang lain yang membesarkan hati kita. Sehingga saudaraku, di saat kita merasakan lemah, di saat kita merasakan putus asa, di saat kita merasakan tidak mampu lagi menjalani hidup, maka orang lain itu akan datang menguatkan kita, menopang kita, menolong kita, mendampingi kita. Sehingga bersama-sama dengan orang lain, kita akan mampu menjalani hidup dengan baik. Saudara dikasihi Tuhan, dengan kata lain, kita membutuhkan persaudaraan dengan orang-orang sekitar kita. Saudara dikasihi Tuhan, dalam bacaan tadi, kita menemukan banyak nasihat yang bisa kita lakukan supaya kita mampu membangun sebuah persaudaraan. Persaudaraan yang saling menguatkan di dalam kehidupan kita dengan orang-orang sekitar kita. Nasihatnya itu apa, saudara? Yang pertama, dikatakan kita harus seia sekata, seperasaan, mengasihi dan rendah hati seorang terhadap yang lain. Artinya, saudaraku, mari kita mencoba untuk berpikir dan mengatakan orang-orang sekitar kita ada di hati kita. Aku ingin supaya orang-orang sekitar kita baik keadaannya, menghargai
kehadiran orang-orang sekitar kita, apapun itu. Demikian juga di tengah-tengah keluarga. Kalau di tengah-tengah keluarga mampu seia sekata, seperasaan, saling mengasihi dan rendah hati seorang terhadap yang lain, maka akan ada suasana persaudaraan yang indah di tengah-tengah keluarga itu. Akan saling menguatkan, saling melengkapi seorang terhadap yang lain. Kemudian yang kedua, saudara, supaya mampu membangun sebuah persaudaraan yang indah, yang saling menguatkan, dinasihatkan dalam ayat tadi, jangan membalas jahat dengan jahat, caci maki dengan caci maki. Artinya, saudaraku, di dalam persaudaraan itu harus ada motivasi yang tulus dan murni. Persaudaraan dibangun semata-mata untuk menjalin hubungan yang baik, saling menguntungkan, saling menguatkan seorang dengan yang lain. Persaudaraan dibangun semata-mata untuk saling memberkati satu dengan yang lain. Aku diberkati, maka aku mau menjadi berkat di tengah-tengah persaudaraan itu. Persaudaraan dibangun semata-mata punya tujuan untuk saling menguatkan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit didoakan, supaya yang lemah menjadi kuat, yang sakit tetap mempunyai pengharapan dan disembuhkan oleh Tuhan. Kemudian yang ketiga, saudara, supaya sebuah persaudaraan saling menguatkan, maka yang ketiga dikatakan kita harus menjaga lidah atau ucapan kita. Menjaga lidah dan ucapan artinya mampu menjadi orang yang menguatkan, menyejukkan, menenangkan dengan perkataan kita bagi orang yang sedang mengalami pergumulan dan permasalahan kehidupan mereka. Kita mampu mendampingi orang-orang sekitar kita yang bergumul. Dengan ucapan kita, mereka merasa dikuatkan dalam menghadapi pergumulan kehidupan mereka. Yang keempat, saudaraku, supaya kita mampu membangun sebuah persaudaraan yang indah, yang saling menguatkan, maka kita harus mewujudkan perdamaian di tengah-tengah persaudaraan itu. Saudaraku, supaya kita mampu mewujudkan perdamaian itu, maka kita harus memulai berdamai dengan orang-orang sekitar kita. Dengan cara kita harus mau mengampuni orang-orang sekitar kita. Kita harus mau menerima orang-orang sekitar kita. Kita harus menghargai keberadaan orang-orang sekitar kita, karena kita membutuhkan mereka. Ketika kita berusaha untuk mengampuni mereka, maka kita akan bisa menjadi dekat dengan mereka, bisa ngobrol dengan mereka, kita akrab dengan mereka. Harapannya, saudaraku, ketika kita sudah akrab dengan mereka, mengerti hati mereka, mereka pun juga belajar untuk mau mengampuni kita, menerima kita apa adanya, menghargai keberadaan kita. Sehingga, saudaraku, ketika ada saling mengampuni, saling menerima, saling menghargai, maka akan terwujud perdamaian yang luar biasa di tengah-tengah persaudaraan itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mencoba membayangkan betapa saling menguatkannya sebuah persaudaraan ketika ada seia sekata, seperasaan, rendah hati, ketika ada motivasi yang tulus, ada motivasi yang murni demi kebaikan bersama, ketika kata-kata yang keluar dalam persaudaraan itu adalah kata-kata yang menguatkan, menenangkan, dan menyejukkan. Dan juga ketika ada perdamaian di tengah-tengah persaudaraan itu, sungguh akan terwujud sebuah persaudaraan yang saling menguatkan seorang dengan yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mewujudkannya, dimulai dari keluarga kita masing-masing, supaya kita dimampukan Tuhan menjalani dan menyelesaikan setiap persoalan, setiap pergumulan kita dengan baik,
dan kita pun bisa menolong orang-orang sekitar kita, anggota keluarga kita, untuk menguatkan mereka, menopang mereka, memperlengkapi mereka, mendampingi mereka dalam suka duka kehidupan mereka dari hari ke hari. Saat teduh bagi kita semua. Amin. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mewujudkan persaudaraan dan cinta kasih kita dengan orang-orang sekitar kita melalui doa
dengan memanjatkan doa-doa syafaat kita.